Giri Maulana Saputra, asal Pontianak, lahir 3 Maret 2001. Profesi sebagai atlet balap sepeda Indonesia. 15 tahun udah mulai fokus, bener-bener fokus dalamin sepeda. Ini bukan pilihan sih, ini sebenarnya jalannya hidup yang udah ditentuin. Jadi ya dulu kan emang sebenarnya cita-cita pengen jadi pemain bola, cuman jalan hidupnya begini ya udah, dan hasilnya juga lumayan, makanya bisa lari ke sepeda. Prestasi, saya pernah mewakilin Indonesia buat training camp di Korea 2019 selama 1 bulan. Ya, terus pernah ikut event bergengsi juga di China, mewakili tim Korea, WCC Korea itu Continental, dan pernah juara juga di Malaysia ya, juara 1 di Malaysia, Sarawak itu. Beda tim, jadi kalau pas ke China sama Korea itu sama, timnya sama. Karena kan pas di Korea itu seleksi buat ikut event yang di China, jadi ya saya lulus seleksi, terpilih buat ikut event di China itu. Kalau di Malaysia itu dikontrak sama tim Malaysia, jadi ya balapannya di Malaysia, bawa timnya Malaysia. Kalau tim yang pertama itu gas tim, yang kedua dulu pernah sempat 3 bulan latihan di CCC Solo. CCC Solo sekarang udah ganti nama sih jadi CCI Custom Cycling Indonesia. Terus pernah di WCC Korea juga. Kalau untuk tim luar negerinya WCC Korea, terus Prestanda Malaysia tim. Ya jauh itu dulu sih. Bukan mewakili Malaysia sih, ini jadi mewakili timnya aja. Jadi saya dibayar buat event itu, dibayar buat event itu. Iya. Per season. Iya, per event aja. Jadi ada event ini saya di kontak, dipanggil buat mewakili tim Malaysia itu. Kendala sih yang biasa sering terjadi itu bocor ban. Iya, soalnya kan bannya sensitif banget, kecil begitu, jadi sering banget bocor. Ya paling yang kedua masalah sepeda, rantai yang sering putus kan. Soalnya ya dipakai buat latihan juga dan dipakai buat balapan juga, jadi alami. Dulu pernah kena lutut sih, jadi kayak buat jongkok goes aja itu sakit banget. Kendala pas latihan Kayak rutenya nggak ada. Belum ada sih kalau pas latihan, jadi latihan sepeda bisa di mana aja. Pernah, cuman kan ya zamannya saya udah ada handphone. Jadi ya kalau nyasar yang penting titik pulangnya tahu ya udah. Atau bisa hubungin kan, minta selop sama temen ya. Gampang lah itu, pokok balik.
ngelanjutin kayaknya enggak deh. Kalau jadi atlet ya dibandingin sama sekarang itu, yang pertama soal pemasukan, pendapatan tiap per bulannya atau apa, itu pas saya jadi atlet jauh banget ketimbang saya kerja di toko sepeda ini kayak sekarang ini. Makanya pilih enggak dulu deh kalau jadi atlet lagi. Sekarang saya kerja di toko Cycle Up, jadi mekanik di sini ya. Kalau di luar kerja di toko ya saya ada coaching juga, jadi setiap pagi, nggak setiap pagi sih, Selasa ada jadwalnya, Selasa, Kamis, Jumat itu jadi coach di Kudeta. Tim balap pernah sih, cuman ya itu cuman 4 bulan atau 5 bulan gitu, jadi dikontrak sama itu kalau nggak salah namanya Lalat Balap ya, itu di PIK 2 dia. Jadi saya sempat ngelatih bareng ini coach saya juga ya, namanya Hengki Setiawan ya, jadi saya ditugasin buat jadi asisten pelatihnya coach Hengki. Prestasi balap-balap ini. Wah, berkembangnya pesat banget itu. Jadi dulu kan ada event GBL, terus ada tim kan, namanya Greenfly B, yang sekarang itu namanya Lalat Balap. Jadi dia ikut, cuma bisa masuk 3 besar ya kalau nggak salah, dan AVG-nya pun masih bisa dibilang rendah lah. Nah begitu udah 5 bulan ya saya sama coach Hengki latih, terus event GPL ada lagi dia ikut. Sekarang kemarin bisa dapat nomor 1 sih, podium 1, juara 1. Nggak ada kepikiran sih mau jadi atlet. Kendala yang jadi atlet sepeda ya itu tadi, pemasukan sih. Kalau saya pemasukan, terus kan kalau jadi atlet sepeda itu wah, biayanya mahal. Buat latihan itu mahal. Kalau ngomongnya Indonesia, mungkin atlet-atlet yang prestasinya udah bisa dibilang bagus banget ya, mungkin penghasilannya buat mereka udah cukup. Tapi kalau buat saya ya prestasinya masih belum bisa dibilang bagus sih. Itu jauh banget dari kata cukup. Kalau bisa dibilang cukup itu ya buat ya buat tabungan masa depan sih. Buat tabungan masa depan ya, salah satunya ya kayak bisa punya rumah, bisa ngasih orang tua duit lah pokoknya. Harusnya sih dengan event kayak Asian Games hasilnya sama sih ya. Jadi ya kalau emas kan ada bonusnya berapa, mungkin 1M, kalau perak berapa, 500 juta. Cuman buat masuk ke pelatnasnya itu yang butuh perjuangan. Iya tadi dulu pas waktu SD ya kan seneng banget main bola, apa ya cita-citanya main bola. Yang
saya tahu sih daerah peak ya. Daerah peak itu antusiasnya juga udah mulai berkurang, udah mulai sepi sih. Nggak bisa dibilang sepi, mungkin masih ada 60% lah yang goes dari masa pandemi kemarin. Nama saya Muhammad Maulana, umur saya 21 tahun, asal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya atlet balap sepeda. Fokus jadi atlet itu umur 15 tahun. Karena ngikut paman juga kebetulan atlet juga, jadi ya ke bawah gitu. Fokus jadi atlet umur 15 tahun. Karena ngikut paman juga, paman kebetulan mantan atlet sepeda juga yang berprestasi, ya saya ke bawah ke jenjang ini sekarang. Dulu sempat badminton, lari juga banyak. Kalau prestasi sih kebanyakan di daerah ya. Kalau di daerah ya kejuaraan daerah kebanyakan juara. Kalau yang di nasional mungkin masuk 10 besar atau 20 besar doang. Saya pernah ikut tim Gastim sama PWR, Ponti Wijaya Racing. Kendala dalam balapan sepeda mungkin kebanyakan touch wheel, ban bocor, sama penempatan posisi sih. Kenapa nggak ngelanjutin jadi atlet atau masuk timnas? Ya kalau masuk timnas ya berat sih, saingan di nasional gitu masih banyak yang lebih kuat dari saya. Kalau mau ngelanjutin gitu, ngelanjutin jadi atlet ya mungkin nggak buat saat ini. Kenapa nggak ngelanjutin jadi atlet? Ya mungkin karena udah pembiayaan sama mikirin lagi sama keluarga, orang tua. Kalau pengeluaran pas lomba sih di daerah mungkin nggak terlalu gede ya. Kalau buat ke nasional gitu baru gede biayanya. Stop jadi atlet baru-baru ini sih, awal tahun 2022. Stop jadi atlet saya masuk di toko Cycle Up, bertempatan di PIK 2. Saya di sini jadi mekanik dan goes juga bareng komunitas, ngerangkul juga komunitas. Bengkel. Ya, saya kebetulan jadi coach juga di Greenfly dan Kudeta. Komunitas sih, Greenfly sama Kudeta itu komunitas sepeda. Kalau Kudeta membernya udah hampir mau 200-an gitu. Kalau dibilang pengen ngelanjutin atau enggak ya buat saat ini sih belum.
belum pengen. Mungkin udah enak kerja, ada sampingan juga. Kalau mau balapan gitu masih bisa sih, masih bisa ngikut gitu. Kalau masuk timnas itu berat perjuangannya. Kalau gaji atlet itu saya pernah dapat di bawah UMR di Pontianak. Ya. Sebenarnya menghasilkan, ada juga yang menghasilkan, ada juga yang enggak. Kadang yang buat enggak menghasilkan kan kita kadang mental sih, ketanya ke mental. Kita udah latihan lama-lama nggak juara, ya di situ apesnya. Kadang sehari itu 2 kali, pagi 3 jam, sorenya kita biasa ngewahu atau nge-sweep 1 jam. Enggak, dulu waktu kecil nggak ada cita-cita pengen jadi atlet sepeda sih, cuman ya ngikut-ngikut aja gitu. Kalau penyesalan sih banyak, penyesalannya banyak. Kalau penyesalannya gitu, ya kita waktu banyak terbuang, sekolah, keluarga, dan teman-teman. Waktu sih, kehilangan banyak waktu. Pasti mau. Karena itu udah paling gimana ya, udah paling mendukung lah. Kita kan kadang masuk tim juga, ada yang disupport ini, suplemen, spare part sepeda, banyak juga. Tergantung masuk tim juga. Kalau kita masuk tim kayak Mula, Nusantara, tim-tim yang di daerah itu disupport, full support. Kalau kita masih berjalan sendiri sih, ya pakai biaya sendiri. Kalau dominal gitu sih dia ke tim sih, full supportnya ke tim. Kalau individu gitu jarang ada. Pesan dan kesan buat penggoes di seluruh Indonesia ya tetap hati-hati aja saat goes, ikutin tata caranya. Jangan, kalau ada lampu merah jangan diterobos dah, bahaya. Pernah. Enggak, ya mungkin kita udah berhenti jadi atlet nih, tapi ya goes masih suka untuk kesehatan juga kan, hobi, masuk ke hobi. Mungkin kuliah, ya fokus ke pelajaran gitu. Kalau jurusan kuliah dulu pengen ngambil informatika.
karena suka aja gitu, kayak yang hal-hal yang sulit pengen belajar.